Praktikum ke-9, Creating Function. Tujuannya mendeskripsikan kegunaan function, membuat start function, memanggil function, menghapus sebuah function, dan membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk memulai eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Dan untuk singkat membuat fungsi seperti pada gambar, PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Dan ini merupakan alur untuk membuat function. Membuat function dengan menggunakan ISQL plus. Masukkan perintah script function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Serahkan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Contohnya seperti ini. Mengeksekusi function. Panggil function sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan diunggulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Untuk cara mengeksekusinya, contohnya bisa dilihat seperti berikut ini. Kemudian load dan terangkan nama file SQL-nya untuk membuat fungsi atau function. Manfaat dari user-defined function dalam ekspresi SQL. Memperbanyak SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cross-aware untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat manipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Berdasarkan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid dengan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan program yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL seperti berikut. Menghapus fungsi. Untuk menghapus fungsi penyimpanan, senangnya kita bisa menambahkan drop, kemudian function, dan nama function. Contohnya drop function, terus nama fungsinya Excel. Semua pemberian hak pada fungsi tidak kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or request sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Perbandingan dari kedua tersebut, prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL tidak boleh dari true false pada hidden, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Sedangkan untuk fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi, harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, harus terdiri paling tidak satu return set. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulannya, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi.
Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Untuk praktikumnya, ada beberapa topik di bawah ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan query return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu dalam tabel di database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Misalnya pertama, buat fungsi fm monhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari kemudian tampilkan dalam query select untuk menemukan semua tentang kode karyawan, nama hire, dan on hire dari tabel employees. Contoh outputnya seperti berikut. Misalnya nomor 2, buat fungsi fn info yang akan memberikan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya untuk kode departemen 10, 50, terus 10 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menemukan semua data kode karyawan nama dan info dari tabel employees. Oke, sekarang kita berlanjut ke praktikum. Oke, soal pertama, buat fungsi monhire Januari dan bukan Januari. Kita buka CM-nya terlebih dahulu. Kita buka SQL Plus. Kita login. Oke, sebelumnya saya sudah membuat query-nya seperti ini. Create or replace function hire. Ini fungsinya. Kita tinggal copy kemudian pastekan. Untuk memanggilnya, kita copy ini, kemudian pastekan. Dan ini hasilnya. Yang pertama yaitu Ford, bukan Januari, kemudian Miller Januari. Ada 14 baris. Oke, untuk soal nomor 2,
Fungsi event info yang akan memberikan informasi tentang kenaikan gaji lama dan gaji baru. Memiliki satu parameter untuk menambah kode karyawan saat kenaikan seperti ini. Tampilkan dalam kode select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Contoh outputnya seperti ini. Sama seperti tadi, sebelumnya saya sudah membuat query-nya. Seperti ini. Kita copy, kemudian masuk ke sini. Oke, itu tadi dari 49. Sekian dari penjelasan saya. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.